ورسوله الناطق بالفصاحة والبلاغة والحكمة والبيان. اللهم صل وسلم وكرم وتعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أسرار القرآن. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Al-Mukarramun, para guru, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, salam hormat, salam takzim kepada segenap DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin Kompleks Deplu, Ketua sekaligus Wakil Ketua DKM Masjid yang mulia Bapak Haji Eka, Wakil Ketua DKM Masjid Bapak Haji Rudi, yang menghantarkan saya bisa sampai ke majelis yang penuh keberkahan ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Salam Rahmat MA, MC kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nisam, sekaligus bendahara dan Ketua RW 3 Bapak Haji Tirsada, Sekretaris Masjid Bapak Haji Muhammad Isa, Bapak RT Anggoro, Bapak RT Hendra, Ustaz Abdul Majid, ada guru kita Ustaz Deni Darmawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan curahan kasih sayang dan rahmat Allah senantiasa tercurahkan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ustaz sampai jam berapa kita nuzulul Quran? Sampai subuh. Jangan, ini kita saya nanya serius. Saya nyampe di sini Bu ditilang tadi saya, baru tahu ganjil genap saya. Iya, gelasnya nggak minta ganti enggak. Makanya jangan sampai kemalaman banget. Nah, soalnya istri nunggu saya di rumah. Iya, saya pulangnya ke Paru, besok subuh Nurul Iman antena radio dalam balik lagi. Soalnya nggak punya posko kedua, poskonya cuma satu. Jadi sampai jam berapa? Setengah 10 ya Ibu. Kalau udah terlalu lama Ibu langsung bilang Ustaz udah cukup, udah kemalaman ya. Ya jangan ditimpuk saya lama Ustaznya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih Allah memberikan Ramadan kepada kita? Bapak Ibu pernah nggak bertanya kenapa Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita umat Nabi Muhammad? Kalau dia paham pemberian karunia Tuhan tentang Ramadan, saya yakin dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini masjid nggak bakal pernah sakit. Kalau seandainya dia paham kenapa Allah memberikan Ramadan buat kita. Tapi karena Ramadan seperti sebuah tradisi yang kita mau tunggu atau enggak pasti datangnya, orang enggak paham makna Ramadan, maka ramainya itu cuma 1 sampai 7 dan nanti malam 28 sampai dengan 30. Maka orang yang hadir di pertengahan ini kayak Bapak Ibu, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ujian Ibu berat, di TV RCTI ada bola Indonesia lawan Vietnam, ya kan, mana kemarin menang 1-0, sekarang waktu dibantai, ya kan, masuk Piala Dunia apa aja bodo amat memang. Dia di Indonesia ada mega ini dan dangdut ada ini, ujiannya berat. Makanya bersyukur yang Allah pilih di sini, walaupun sesaat mudah-mudahan benar. Tuhan ngasih kita Ramadan itu karena Allah kasihan sama kita. Kenapa? Pertama, umur umat Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan umur umat terdahulu itu relatif paling pendek. Umurnya pendek sehingga amal ibadahnya juga
masih banyak kurangnya. Siapa itu makhluk Allah Nabi yang umurnya panjang? Nabi siapa itu? Halo Bapak, Nabi yang umurnya panjang Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Musa. Ini saya kasih uang apa ya? Biar jawab ya. Orang sini kalau ditanya diem Pak. Nabi yang panjang umurnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi yang panjang Nabi Nuh, udah jelas Ustaznya bilang. Nabi Nuh yang panjang umur. Nabi Nuh dalam sebagian tarikh umurnya ada yang mengatakan sampai 2000. Ada yang mengatakan 1000, paling umum orang jelaskan kepada kita 950 tahun. Panjangnya umur Nabi Nuh 950 tahun sampai malaikat Israel sampai boring nungguin Nabi Nuh agak mati-mati. Wah bakal mati. Anaknya kan melawan dulu. Kata Tuhan belum nanti lagi. Bikin kapal laut kirain mau mati kedepitai mana itu kirain enggak juga. Panjang 950 tahun sampai boring nungguin enggak mati-mati. Tanya nih malaikat maut kepada Nabi Nuh. Ya atwalal anbiya umran kaifa wajadtal hayat. Wahai Nabi yang umurnya panjang. Dunia menurut ente bagaimana sih? 950 tahun. Ada orang komplek nyampe 100 semua. Ibu yang sepuh ada 100 yang nyindir? Belum nyampe. Ibu yang di bangku sudah ada? Umur berapa? 60 sudah ada? 70. Nabi bilang umur umat Nabi Muhammad itu bayna siti wasatnya antara 60 sampai 70. Kalau ngikutin bandol umur Nabi 63, ibu udah kelebihan ya. Dapat bonus 7 tahun. Ya makanya bersyukur, mudah-mudahan manfaatnya banyak sehingga persaksian di hadapan Tuhannya min ahli ibadah. Umur ente 950 tahun itu dunia menurut ente bagaimana? Apa katanya dulu? Wajadtul hayati kadarilah hababani dakhaltu ahadihima wa kharajtu minal akhir. Saya dapat di umur 950 tahun di dalam kehidupan seperti orang yang masuk dari pintu rumah, dari pintu depan tanpa duduk lagi, langsung keluar pintu belakang tanpa mampir. Bagi saya kehidupan ini singkat. Padahal umurnya 950 tahun. Dia bilang singkat kayak masuk pintu depan, langsung keluar pintu belakang. Bagaimana umur kita yang cuma 60 tahun? Sampai-sampai Nabi nangis ketika diceritakan sama malaikat Jibril. Ya Rasul, umat Nabi Isa tidak banyak kaum Hawariyin. 12 orang ulama mengatakan, tapi pimpinannya namanya Sam'un luar biasa ibadahnya. 1000 bulan dia pakai ibadah, dia pakai puasa, nggak pernah maksiat. Malam harinya jihad, siang harinya berpuasa, dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad nangis. Kenapa? Umur umat saya nggak ada yang nyampe 1000 bulan, pendek umur saya. Dan sekarang kabarnya malaikat Israel sedang demen mencabut umur yang antara 40 sampai 50. Malaikat Hasan 47 tahun. Rizki Zulkarnain mantu Abu Yasir bin Amsid 41 tahun. Habib Munzir 40 tahun. Saya itu tadi 40 tahun. Orang yang masih sakit. Waktu diincar saya, misalnya Ustaz Jafri Al-Bukhari 40 tahun, hampir nih lagi teman sama yang 40 sama yang 50. Makanya yang 40-50 kudu banyak ibadahnya. Waktu dia besok udah dimandi. Pendek umur kita, maka Tuhan kasih kita Ramadan. Nah, Ramadan menjadi lebih agung dan lebih mulia ketika disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Sesuatu yang maha agung diturunkan Al-Quran buat kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Tapi ibu juga harus paham walaupun kulitnya doang. Harus paham. Jangan sampai kalau ada cucu tanya, ibu bukankah Al-Quran turunnya malam Lailatul Qadar? Betul. Tapi kenapa merayakan nuzul Qurannya tanggal 17?
Bukankah malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil? Kalau ibu ditanya gitu sama cucu jawabnya apa? Mau tanya guru ngaji lu sama Terus pertanyaan yang kedua, katanya turunnya surat itu bunyinya Iqra. Tapi kenapa di dalam mushaf itu pertama kali yang keluar itu Bismillahirrahmanirrahim? Jadi yang benar turun pertama Bismillah atau Iqra, Bapak? Kata bapak, lu tanya guru ngaji. Gua pusing itu yang lebih barang. Jangan sampai nggak bisa jawab. Panjang itu baru mukadimah orang kuliah. Al-Quran turun kepada kita itu 2 kali turun. Berapa kali turun? 2 kali turun. Turun yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan, 1 kali turun. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit sama itu. Kapan turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, sehingga tidak ada yang tahu pastinya kapan turunnya itu. Sehingga peringatan nuzulul Quran itu bukan mengikuti turunnya Al-Quran yang jumlatan wahidah, bukan. Kenapa? Karena waktu Lailatul Qadarnya tidak dijelaskan secara terperinci. Maka turunlah Al-Quran yang kedua secara bertahap, yang turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kita paham itu Iqra, itulah turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau ditanya yang kita peringati turunnya apa? Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang turunnya 17 Ramadan. Kalau yang malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz sampai kepada Baitul Izzah. Ini nggak diperingatin. Kenapanya? Karena nggak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Sahih Muslim, sebenarnya Lailatul Qadar itu pengen dikasih tahu sama Nabi. Kalau seandainya Nabi jadi memberitahu, saya yakin yang tarawih nggak ada. Yang tarawih bakal nanti nunggu malam terakhir, malam Lailatul Qadar. Waktu sahabat sudah mendesak Nabi, kapan Lailatul Qadar? Kata Nabi, sebentar, saya sholat dulu di dalam. Sholat. Ditinggal sahabat Nabi. Maka sahabat Umar bin Khattab berdebat sama orang munafik. Berantem ribut, kayak kita ninggalin anak kecil di masjid, nggak ditonton, nggak ditungguin, berisiknya minta ampun. Ya kan? Sahabat Nabi berisik, sampai-sampai Nabi yang di dalam keganggu. Begini, ini kagak dikontrol ini. Berisik. Maka Nabi keluar, Nabi nenangin, kenapa? Gua sari buka boleh. Sesama orang Islam, dia munafik, ya udah dia tidak. Gara-gara Nabi keluar, nenangin orang, sampai datang waktu subuh besoknya sahabat lupa. Nanya sama Nabi, ya Rasul, semalam waktu doa kata Allah Lailatul Qadar kapan datangnya? Kata Nabi, saya lupa. Kenapa? Gara-gara Indonesia. Udah, kata Nabi, cari aja di 10 malam terakhir. Makanya kita nggak mengadakan malam nuzul Quran di malam Lailatul Qadar, bingung. Nah yang kita peringati 17 Ramadan adalah waktu turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang ditulis pertama itu Bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf? Karena memang waktu Allah menuliskan, mengatakan Iqra dengan qalamnya dalam juz 29 dalam surah Al-Qalam, Allah bilang uktub, tulis. Katakan nanya Allah, fama aktub ya Rabb, apa yang saya tulis? Kata Allah, tulis Bismillahirrahmanirrahim sampai maka dari Lauhul Mahfuz itu tulisan mushaf Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah sudah lengkap daripada Bismillah sampai dengan minal jinnati wan nas. Maka turun kepada kita secara tauqifi sama urutan mushaf yang sekarang Bapak Ibu pegang dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka orang yang membaca Al-Quran, menanamkan Al-Quran,
memeras di dalam Al-Quran dan menanamkan dalam hatinya, Tuhan kasih pendengarannya itu bisa mampu berijabah dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu seperti papan yang tersimpan berbagai macam rahasia orang-orang penting di sini. Ketika orang ahli Quran yang malakah dengan Al-Qurannya, ketika dia berdoa, seakan-akan doanya terbuka sehingga bisa minta berdekatan dengan Allah. Ini orang yang cinta kepada Al-Quran. Dia baca Al-Quran kepada Bismillahirrahmanirrahim kepada ayat. Dia munajat kepada Allah. Ayat yang beliau bacakan insya Allah ada manfaat. Jangankan itu, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i, yang dikatakan Al-Quran berjalan. Kalau jalan dari rumah ke majelis taklim, dari majelis taklim ke rumah itu, Imam Ahmad bin Hanbal selalu membaca Al-Quran dengan lisan. Diulang-ulang Al-Quran. Satu ketika datang seorang ayah bilang, "Ya Aba Abdillah, wahai Ahmad bin Hanbal, tolong saya, bantu saya, tolong saya. Kenapa? Saya punya anak perempuan yang saya cintai. Anaknya cantik luar biasa, tapi sering diganggu sama jin, suka kesurupan. Tolong bantu anak saya supaya hilang daripada jin dan gangguannya." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Mohon maaf, saya nggak bisa datang ke rumahmu, saya nggak bisa menolong anaknya. Karena saya masih punya orang tua, yang orang tuanya harus saya urus dengan tangan saya sendiri. Saya masih ada ibu, saya masih ada bapak. Tapi sekarang kau pulang ke rumah, ambil sendal saya. Sendal ini sering saya pakai untuk membaca Al-Quran. Di mana saja saya berjalan, sendal ini selalu saya pakai. Nanti sampai ke rumahmu, tempelkan sendal saya ke atas kepala anakmu. Insya Allah jinnya akan lari." Dibawa sama ayahnya sampai depan rumahnya, belum ketemu sama anaknya, itu setan sudah lari tergelincir. Baru ketemu sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita ketemu setan, yang lari siapa? Kita. Halo. Ya. Ibu ini ketemu pocong. Tahu pocong? Kayak lontong gitu. Yang mulai ngocok gitu. Yang lari ibu apa pocongnya? Itu. Yang lari ibu apa pocongnya? Ibu. Yang lari pocongnya ibu apa? Hebat orang ini. Kita nggak boleh takut. Imam Ahmad bin Hanbal jangan maju, sendalnya yang maju. Karena ada keberkahan Al-Quran. Maka benar kalau orang mau berkah dalam hidupnya, jangan lepas daripada baca Al-Quran. Ustaz Salam Rahman, Ustaz Abdul Majid dan hafal Quran, insya Allah nanti di alam kuburnya jasadnya utuh. Amin. Dan itu jaminan bagi mereka yang mau menghafal Al-Quran. Dalam riwayat hadis dalam kitab Fadailul Quran di Syekh Ahmad Musyafa' bin Umar, Rasul mengatakan, "Idza mata hamilul Quran aw hawwahu ilal qabr." Ketika orang yang hafal Quran itu Allah takdirkan meninggal dunia, Allah berpesan langsung kepada tanah bumi yang mau dipakai buat pemakaman. Allah ta'kula lahmahu, jangan berani-berani kau makan daging orang yang hafal Quran. Qalat ilahi kaifa akala lahmahu, kata bumi, ya Rabb, bagaimana saya berani menyentuh jasad orang yang hafal Quran ini? Wa kalamuka fi jawfihi, sedangkan firman-Mu tertanam kuat di dalam hati dan sanubarinya. Saya tak berani. Maka keberkahan orang yang cinta kepada Al-Quran, kata ulama, bukan hanya saja penghafal. Bapak ibu yang dekat dengan Al-Quran tetap menjadikan masjid ini biarpun sholatnya lama, tapi cinta dengan Al-Quran, dengan keyakinan ibu, insya Allah jasad ibu utuh, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Asal benar-benar cinta, jangan kesel. Lama banget yang ngurusin imamnya. Pakai baca Quran sekarang, suruh baca Injil. Ya. Kata Imam Muhyiddin Ibnul Arabi, Ramadan itu punya ciri khas dua. Pertama, ciri khasnya Al-Quran. Maka kalau ditanya sahabat Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi mengisi bulan Ramadan, kita malu jawabnya. Satu ulama mengatakan qiraatul Quran hatta tawarramat qadamah. Nabi kalau baca Al-Quran
bersama Nabi. Ya udah lihat sahabat Nabi coba dalam baca Al-Quran di Ramadan. Mana sahabat Qatadah di luar bulan suci Ramadan 1 minggu 1 kali khatam Al-Quran. Dikasih tahu oleh sahabat Bilal, Qatadah besok masuk bulan suci Ramadan. Apa kata sahabat Qatadah? Dalam 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ketika Ramadan mau pergi sudah 10 malam terakhir dihatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam Al-Quran. Lepas Ramadan hatam 17 kali hatam Al-Quran. Menantu Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan yang dikatakan syahidul Quran, orang yang mati dalam keadaan memeluk Al-Quran, darah bercucuran lagi meluk Al-Quran. Orang-orang yang benci kepada beliau, hafizul Quran, mati dalam keadaan puasa. Khalifah yang ketiga meninggal dalam baca Al-Quran. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari semalam 1 kali hatam Al-Quran. Lepas Ramadan hatam 30 kali hatam Al-Quran. Imam Bukhari yang menulis Sahih Bukhari dengan berbagai macam riwayat hadisnya yang lengkap, yang kitabnya dibaca di seluruh dunia, yang jasadnya ada di negeri Uzbekistan, di kampung Khortan, kampung Bukhara, Uzbekistan. Imam Bukhari datang bulan suci Ramadan, siang khatam Al-Quran 1 kali khatam Al-Quran, setiap 3 malam sekali menghatamkan sekali Al-Quran. Lepas Ramadan khatam 40 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i, imam kita, mujtahid madhab kita, yang kita anut pelajarannya di mayoritas umat muslim Indonesia. Kata Imam Rabi bin Sulaiman mengatakan, ada dalam kitab Adab Hamalatil Quran, Abu Zakaria Syafraq An-Nawawi menceritakan Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran siang khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan beliau khatam 60 kali. Kita umat Nabi Muhammad yang dikasih Al-Quran malam 17 sudah khatam berapa kali? Halo, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang sudah hatam itu? Ya Allah Ustaz, jangankan hatam, itu juz 1 belum dong. Nih matanya, ya Allah Ustaz mama masih muda nih matanya. Kadang mah kalau baca ya ampun Ustaz, itu kayak wow, kayak togel gue kagak kelihatan. Titiknya gampang deh. Mau baca ngantuk, sampai ulama bilang Bu, ujian orang baca Quran itu ngantuk sampai dibagi kata ulama an-nu'asu salah satu mawjud. Ngantuk itu ternyata ada 3. Ada yang disebut an-nu'asu haqiqiyah, ngantuk yang sebenar-benarnya ngantuk. Kita baca Quran ngantuk, Masya Allah, lelahnya mata, kerja mungkin lelah ngantuk. Kita pakai nonton televisi ngantuk, kita pakai ngobrol ngantuk. Maka kata ulama obatnya cuma 1, tidur. Bohong, ngopi, rokok, bohong, obatnya tidur. Ada an-nu'asu bisababil marid, ngantuk karena sebab penyakit yang ada pada mata kita. Umur-umur di atas 40 itu udah lelah matanya, kalau baca Quran berat. Kalau dipaksa lepas kacamata malah itu huruf berbahaya. Obatnya cuma 1. Apa? Berobat. Bagaimana caranya supaya kekuatan matanya bertambah. Ada orang ngantuk yang ketiga, baca Al-Quran berat banget, baca WhatsApp melek, nonton TV melek. Itu kata ulama namanya ngantuk sialan. Namanya ngantuk sialan. Obatnya 1, siram kopi di matanya. Nah yang banyak itu kita ngantuk sialan itu. A'udzunya tentang bismillah tentang pas buka baca Al-Quran. Baru banget baca sa'ai itu udah kayak baca 3 juz kita. Nah ini apa? Kata ulama, beratnya kita membaca Al-Quran sebab banyaknya dosa yang kita lakukan. Sayyidina Utsman lah yang mengatakan, lau taharat qulubukum masyabithtum min kalami rabbikum. Seandainya benar dan suci hati kalian, pastilah kalian gak akan pernah kenyang pada saat membaca Al-Quran. Gak bakal. Kenapa? Karena cinta mendekatkan diri kepada Allah dengan kalam Al-Quran. Tapi karena dosa kita yang banyak, kesalahan kita yang banyak, sehingga Allah tumpuk di mata kita berat untuk baca Al-Quran. Baru banget buka, ngantuknya luar biasa.